Tuhan. Paham sampai situ? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. 1 tahun kamu menuhankan sosok yang adalah utusan Tuhan. Jadi berat kau tinggalkan agamamu yang sudah lama kau anut, itu sudah mendarah daging. Tapi cobalah kamu sedikit renungkan, lembutkan hatimu. Wow. Lembutkan hatimu. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jadi coba lembutkan hatimu dulu. Silakan. Saya tidak bisa mengikuti alurmu cuma. Masalahnya ya, kamu menurut tidak Yesus, tahu. jangan menurut saya. Iya, menurut Yesus, jangan menurut saya. Iya, kamu tuh atas hanya akal-akalan kok. Jadi kamu tuh framing. Kok akal-akalan? Tertulis begitu di situ, kok akal-akalan? Bicara dengarkan. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kok terlalu jauh? Cuman satu dalil pun kau tidak bisa patahkan. Kok jauh? Dengarkan. Pada orang tua. Kok cuman mau nangis curhat? Silakan orang tua. Masalahnya kamu sudah terlalu jauh. Cuma ya mengartikan ayat-ayat kitab kami yang sudah menyimpang dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis, Bang. Sekarang kalau begitu Anda yang jelaskan. Coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 nomor 3, saya diam. Silakan. Saya diam, Anda yang jelaskan. Anda kan yang punya kitab. Oke. Dengarkan dulu ya. Silakan Anda jelaskan Yohanes 17 nomor 3. Jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Silakan. Saya diam. Dari kemarin saya sudah tidak mau menjelaskan. Si ular tua ini ingin menutup kebenaran. Maaf, kebenaran tidak akan pernah bisa Anda tutup dengan usia Anda yang sudah tua itu. Enggak. Anda ini ular tua yang ingin menipu. Saya menjelaskan, Anda nggak terima. Saya minta Anda menjelaskan, Anda pun tak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Anda ini adalah titisan ular tua yang tertulis di Wahyu 12 nomor 9. Setan yang dilemparkan ke bumi. Itulah Anda. Framing lagi. Terus kenapa Anda nggak mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan karena sudah terlalu liar gitu loh. Kamu kok liar? Satu data itu Anda tidak bisa sentuh. Kenapa? Ketika Anda menjelaskannya, pasti Anda ingin merubah isinya. Coba, menurut Yesus, hidup kekal itu dikenal sebagai apa? Saya jawab, setelah itu saya boleh menjelaskan nggak? Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang, cuma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengaku Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Sudah puas ya Anda ya. Dan cuma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis cuma. Semua tema-tema yang dibuat cuma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang-orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu
yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti Kristen, anti Kristus. Ya, masalah dan menulis dengan tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Masa Kristen nulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir. Bisa tidak mungkin ke Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 dan Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang jurap, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini cuma Yohanes 20, 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab perjanjian baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina. Yo artinya kok jadi memusuhi Kristen itu loh Bang. Itu aneh Bang. Makanya Sudah. Abang ngomong Sudah. berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya, Makanya sudah, Abang sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat pagar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau ukur kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas maksud Saudara. dan tujuan ini. Oke, udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristian, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru? Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya penulis tanya buku. lagi, kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya.
Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sahabat dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Ya, Biarkan Pak Guru santai aja dulu. ya. Memang dari mindset ada sudah tercipta. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bantah dalil saya, Bang. Bantah dalil saya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang Dari Bible. disampaikan oleh Juma, Dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan, bukan ya? Jadi
Kami yang punya kitab, kami yang Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? ya tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang Hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Cuma ngatur Di mana orang lain. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau Yesus adalah Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan menyalahkan orang, tidak bisa kamu. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu, Pak. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, mesti baca-baca kita berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang menunjukkan Yesusnya yang mengatakan, Anda percaya kepada Yesus atau tidak? percaya. Nah, menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja. Di mana itu? Silakan. Ya. Hmm. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya, Bang. Kan saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan hidup kekal. Ya. Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa?
hidup kekal. Nah, Ya, cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, saya akan comot Anda satu sudah ayat. mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini, Silakan. apakah ada ayat? Hmm, Apakah ada ayat? iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3, Tanya Bang, itu ayatnya. gini loh Bang, Itu gini. ayatnya. Dengarkan, Itu dengarkan. ayatnya tadi. Dengarkan Itu dulu. ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, Hmm. kan Anda membantah Yes. dengan alasan Ya. tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Iya. Karena saya tanya, Hmm. apakah ada ayat Ada. jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Jika, Ada. ingat loh Bang, Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja, saya sudah tahu. apakah ada ayat kalau mengenal Yesus bukan Tuhan tidak memperoleh hidup kekal? Ada. Mana ayatnya? Ulang Yohanes tunjukkan. 17 nomor 3. Membolak-balik itu Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Nggak cocok. Hidup kekal Bahasanya itu, nggak cocok, Bang. hidup kekal itu, Kalimatnya. hidup kekal itu. Kalimatnya Dengar. nggak cocok. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya nggak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya nggak cocok Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudah lah Bang, kamu cari ayat Ya yang sesuai dengan ampun. sampaikan. Mana dalilnya Anda minta? Mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Itu namanya Kalau apa ini? satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak. Saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Hidup kekal diperoleh dari Yesus, bukan dari omongan cuma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing Oke. statementnya begini. Silakan. Ya. Silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya, Iya. banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Cuma itu muaranya Bang ya, muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang. Silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Silakan. cuma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi Artinya, kitabnya. bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi Ya. tidak ada bukti Jadi kalau dalil. jujur saja Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang apa ya, agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri.
asal-usul ayat itu ya. Tuh ya. Jadi kalau saya jelaskan seperti apapun Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu anti Kristus lah itu. Loh, Hidup kekal mengenal Yesus sebagai ya terserah menurut Abang. ya. Ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam. Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan. Anda istirahat, Anda renungkan perkataan saya, silakan Anda. Kalau Anda tidak mau merenungkan perkataan saya, perkataan Yesus, kalau Anda juga tidak mau dua-duanya, ya Anda silakan aja. Saya tidak maksa. Silakan saudara menurung domba. Giliran Anda, silakan. Selamat malam. Shalom. Ya, Salmon. Silakan, Bang. Silakan. Ini bahasa apa ini? Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus. Iya. Ini diambil dari Yohanes berapa ya? Tentang 17 nomor 3. Karena bahasa kekal itu banyak di dalam kitab Yohanes, bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya, silakan. Dari hidup kekal menurut Bang Juma itu gimana? Hidup kekal itu berada di surga. Tidak mengalami kematian, kesengsaraan. Oh, jadi Yesus ini berasal dari mana? Bukan itu yang dibahas, Bang. Iya, nanti kesimpulannya sampai ke situ gitu loh. Yesus berdasarkan 1 Korintus 15:48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Pertanyaan dia itu raja atau enggak? Dia raja bagi Bani Israel. Lukas 1 nomor 33. Oke, di sini saya terangkan ya. Ya, silakan. Saya terangkan dia itu raja. Rajanya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Biar saya terangkan, karena kerajaannya bukan di dunia ini. Orang Israel di dunia bukan? Di dunia, tapi dalilnya dia adalah raja Dia bagi bukan Bani raja Israel. dari dunia ini. Iblis berarti. Tertulis di mana gitu? Itu tertulis di mana? Di kitab saya ada. Terus? Oke. Itu pertanyaannya kan gitu kan? Dia itu raja bukan dari dunia ini. Iya. Terus? Percaya nggak Bang Juma? Iya, kalau bukan raja dari dunia ini berarti dia iblis. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu adalah utusan. Iya, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Saya kan mengikuti alur dari si Bang Juma gitu. Oleh karena itu, saudara, menurut Yesus, hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal Yesus sebagai apa? Bukan, saya ngikutin. Iya mengenal, iya di dalam yang tertulis dia utusan. Memang dia terus utusan. Terus kenapa saudara menuhankannya? Ya karena dia adalah makanya tertulis. Berarti Anda tidak mengenal dia. Saya baca. Berarti Anda tidak. Berarti Anda tidak mengenal dia. Dalil gitu loh Bang. Ya silakan. Saya buka dalil aja gitu. Silakan saudara, silakan. Dalil gitu loh. Silakan. Oke ya. Ya. Oke, biar kita ambil dalilnya ya. Dari saya ikutin dalil Abang dari Yohanes 17 kan. Saya ambil dari Yohanes ayat 17 ayat 10. Oke? Silakan. Atau tadi ngambilnya dari 3 kan? Oke. Iya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Paham nggak artinya itu? Tahu? Ya udah. Nah, terus apa masalahnya?
Ya masalahnya dialah dia gitu loh. Paham nggak? Karena dari mulanya Kalau Yohanes Anda 1, dengar. dari Yohanes 1 Bang, ini Bang, saya jawab itu Bang. Dari Yohanes Ya. 1 sudah diutarakan pada mulanya adalah firman. Ya kan? Paham nggak Bang? terus? Gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Oke. itu menjadi manusia. Oke. Ah, Yesus diterangkan di sini di Yohanes, di Yesus memberikan konsep hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Ya sekarang Abang cuma tadi bilang kan utusan. Iya. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Makanya saya terangkan kenapa dia dituhankan. Berarti Anda tidak mengenal. Saya mengenal, makanya. Ya kalau Anda makanya mengenal, saya bilang, kalau Anda Bang, mengenal kenapa Anda tuhankan? Bang Juma, makanya saya bilang saya mengenal dia. Dia adalah terus utusan. Nah, terus Iya. kenapa Anda tuhankan? Ya karena dia memang Tuhan itu sendiri gitu loh, paham Lah, nggak? tadi katanya mengenal. Mana yang betul? Ini biar saya jelas. Tadi katanya mengenal. Berarti Anda tidak mengenalnya. Gimana sih ya? Saya ambil konsepnya Bang ya. Saya ambil konsepnya ya. Anda tidak mengenalnya karena Anda menuhankannya, sementara dia hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Dengar, Bang. Anda menuhankan, berarti Anda tidak Nah, mengenal. Abang Bang Juma. Saya. Dari mana orang kenal Abang Bang Juma? Ya, dari pengakuan saya sendiri. Nama saya Bang Zuma. Oke. Saya tinggal di Makassar. Dari pengakuan. Oke. Ya. Hanya Abang jadi Bang Juma, bukan? Paham nggak logikanya? Bukan, memang saya Bang Zuma. Paham nggak logikanya? Bagaimana Logika orang apa mengenal itu? Anda, gitu loh. Iya, sesuai dengan pengakuan saya. Iya kan? Iya. Paham nggak itu logikanya? Iya, Logikanya justru di situ. Anda yang tanya diri Anda lagi bingung ini. Bukan lagi bingung. Anda lagi mencari jalan untuk bisa bagaimana menjawab. Saudara, Anda tadi membaca, dengar. Anda membaca Yohanes 17 nomor 10. Segala sesuatu milikmu adalah milikku, katanya kan? Iya benar. Nah, milik Bapa adalah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Di mana Yesus miliki tertulis? enggak? Di mana tertulis? Yesus miliki enggak itu? Bukan di mana tertulis. Terus tertulis di dalam Matius 24 nomor 36. Hanya Bapa yang memiliki pengetahuan kiamat. Yesus miliki enggak pengetahuan itu? Di mana Matius berapa? 24 nomor 36. Oke, saya buka. Oke, kita kan adu data Bang gitu loh. Bukan adu data, saya yang kasih data kok adu data. Oke, Matius berapa tadi? 24 nomor 36. Matius 24 ayat 36. Oke. Iya. Oke, kita buka. Saya belum tertawa itu Bang ya, baru pemanasan Bang. Oke, Boleh kan? nggak apa-apa. Saya buka, Tes-tes aja Bang, mana tahu nanti bisa saya tertawa besarkan ya. Ayo. Oke. Tetapi hari ini tadi Abang bilang tadi apa Bang? Tentang hari kiamat. Coba ucapkan Bang tadi. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Tuhan. Bukan itu Bang. Tapi Bukan tidak itu. dimiliki Yesus. Bukan itu Bang. Saya bacakan. Tadi Anda mengatakan Dibacakan tadi nggak? Yohanes 17 nomor 10. Enggak, tadi Abang bilang tadi Matius 24 ayat 36. 36. Saya bacakan. Silakan. Abang ngarang. Tadi Abang Silakan bilang- Anda baca. Silakan Anda baca. Enggak, Abang Baca bilang dulu. tadi apa gitu loh. Tentang hari kiamat. Bilang coba itu Bang di kitab kami Bang tidak boleh Mengenai mulai dan tentang menambahkan. hari itu tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di langit tidak tahu. Anak juga tidak tahu. Tetapi Sang Bapa saja yang tahu. Bang, lihat alis saya Bang. Abang baca ya tadi ya. Buka ya, baca ya. Barusan ya. Ya, Anda yang buka kok saya pula yang ini. Bukan. Disuruh baca. Ada di sebelah tadi ya. Sebelah mana? Kebuka Ini tadi, HP ini kebuka mati. ya. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini HP ku mati nih. Oke. Ini pakai paspor, kalau mau buka ini pakai password ini. Oke. Diletakkan begini aja. Ha. Silakan. Oke, tadi Abang bilang tadi kan
kita bahasnya ke situ kan tadi. Makanya Iya. saya bilang tadi kan, Apa itu bang? di sini udah dijelaskan kan, anak. Apa itu? Iya, anak tidak tahu kiamat. Kapan hari kiamat Yesus nggak tahu. Makanya saya percaya. Berarti gagal. Yohanes 17 nomor 10 itu gagal berarti. Gini loh, percaya nggak abang Yesus itu adalah anak? Anak dalam arti kita. Iya, dia hamba, betul. Anak. Tadi Hamba. anak loh. Oh, bagi Yahudi bang, anak Tuhan itu hamba Tuhan artinya. Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11 12 anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan tak ada yang lain, akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang Dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngeden. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO. A abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akulah alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa bang. Alamak. Ayo, oke, kita ambil dalam bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris bang ya. Kita terjemahkan bahasa ini bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo bang. Dua bahasa bang, bahasa Ibrani dan Yunani bang. Bahasa Ibrani bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal dalam bahasa Yunani itu archi.
Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini? Dia bukan raja, nggak ada. Kalau yang raja itu raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada, Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak yang dari surgawi. Ayolah bang, hidup kekal itu. Ya. Biar saya bacakan bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli bang. Jadi bahasa di sini bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, jadi, makanya jangan ditambah-tambahi bang. Bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu loh? Apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, kamu bisa pindahkan tai lalat. makanya abang belum belajar dari konteks doang. Iya, gunung tadi katanya. Iya. Boro-boro gunung, tai lalat bisa nggak bang pindahkan? Ya saya saya mengatakan bang, saya jelas, saya ngomong bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP. Karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini bang, dengar dulu. Orang yang mengikut Yesus itu, dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau arti dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur bang, saya Kristen KTP bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen Saya yang bisa mengatakan siapa gitu loh. Yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Gini loh bang, Semua Kristen itu cinta dunia. Makanya semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami bang, makanya saya bilang pahami, kultusasi, pahami bang benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yang Yesus mengatakan mengenal dia? Mereka bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesus. Sekarang abang paham. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau nggak bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan Ya udah. tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes
kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Iya, kepada benar. Yesus. Nah, percaya kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia udah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus, dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya udah mengatakan saya tidak, Bang. Saya tidak ibaratnya saya tidak mengatakan abang itu mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis memang dia diutusan. Nah, terus pertanyaan saya tidak kenapa membantah, Anda? Bang. Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Lah, berarti Anda tidak mengenal dia. Bang, Nah, apakah abang mengenal kakek iya buyut saya abang? kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini Bang, apakah abang mengenal secara langsung dengan Nabi abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Bang, Al-Quran. udah sama Bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk Oke. mendapat hidup kekal? Nah, Bang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang Bang, Apa itu? biar saya katakan, Ya. Lambaikan aja menuliskan bang ini, tangan ya, ke kamera. katanya ya. Yesusnya bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau belajar Bang, percaya Anda, kepada enggak, Yesus? saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana, Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan, karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, ada nggak tulisan kalau saya tidak mau Abang bisa belajar? nggak membaca. Enggak, itu Kalau konteks ada- kita pahamin. Bisa nggak Abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi. Nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan. Kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Bang. Kalau ada tulisan tapi karena dia yang tidak pernah belajar membaca, oke. tidak akan Sekarang pernah bisa baca. Jadi yang mau supaya orang bisa baca ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Saya kasih Ya analogi. itu analogiku tadi. Oke, dengar. Hah. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan itu bang, duluan huruf makanya kita bisa baca. Oh Paham nggak nggak? bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya memang, saya akui. Nah, makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf huruf itu justru manusia yang bikin karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan keadaan, baca situasi. Itu bang. Nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu Hidup bukan kekal membaca, itu. Bang.
Bagaimana abang membaca pikiran orang? Lah, itu membaca. bahasa tahu nggak arti dari pelajaran itu membaca pikirannya? Itu tahu nggak itu arti bahasa makna? Kalau Lah, makna maksud tidak Anda membaca. itu mengeja huruf dengan membaca itu beda. Ini skala global. Anda membahas tentang kemampuan manusia membaca. Tanpa huruf manusia bisa membaca. Bagaimana Anda bisa membaca? Konteks dari bahasa baca ini harus kita pelajari. Baca ini apa? Artinya baca ini apa? Artinya eja Sekarang anak-anak kecil belajar mengucapkan sebuah kata itu karena dia membaca huruf. Anak kecil bisa memanggil ibunya apakah karena dia membaca huruf? Ya, Ayo bang. pahami bang. Yang konteksnya pahami. Abang udah lari. Kok saya pula yang disuruh paham? Oh mama gimana apa yang harus paham bukan saya. Bang Cuma. Jangan selalu merasa jadi guru kalau Anda status murid. Bang Jangan Juma. acting begitu, nggak bagus. Bang Juma, Film gitu, India Bang. juga bang. Film India, sesedih-sedihnya film India, tapi kalau makan tak ada rokok, habis makan itu lebih sedih bang. Iya kan? Itu dia makanya. Jadi sekarang kembali kepada tema. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai apa? Menurut Yesus, Iya, dalam konteks itu memang dia mengenal utusan. sebagai. Terus kenapa Anda Karena tuhankan? Yesus sendiri mengatakan dia yang utus aku. Ya. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya memang karena dia Tuhan. Paham nggak? Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena dia adalah awal dan akhir. Anda tidak mengenalnya. Berarti awal dan akhir itu catatannya. Sabar. Awal dan akhir itu terjemahan yang keliru. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda, archi kai telos, awal dan akhir. Sedangkan bahasa Yunani yang muncul di situ adalah alfa kai omega. Alfa itu huruf ato, omega itu huruf oto. Tak ada makna. Tapi penulis kitab Anda menerjemahkan awal dan akhir. Padahal awal archi, akhir telos. Salah terjemah kitab Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selama dia mengajar di Yerusalem tidak pernah mengatakan Jadi abang itu. bilang salah terjemah. Dari mana abang bilang itu salah terjemah? Karena bahasa Yunaninya cuma huruf O. Sedangkan awal bahasa Yunaninya archi. Kemudian penulis Bible Anda, O itu dipanjangkan menjadi alfa. Kemudian O-nya itu omega. Padahal omega bukan artinya akhir. Omega itu tidak ada artinya. Alfa juga tidak ada artinya. Cuman diartikan oleh lembaga Bible alfa itu awal. Padahal salah. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Bukan Alfamar bang, bukan Alfamar. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan. Orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, itu adalah orang yang mengenal Yesus. Tapi kalau Anda menuhankan Dia, menyembah Dia, mengibadahi Dia, berarti Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus mengusir kalian dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, semuanya adalah Kristen. Yang diusir, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya terobsesi dengan ajaran dari barat. Pokoknya Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Loh, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan.
Berarti benarlah kata Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bang, tidak bang, gini aja. Kita berpegangan pada Wahyu 1 ayat 8 aja bang. Aku adalah, abang tadi bilang, firman Tuhan Allah. Udah? Benar nggak? Iya, itu Yang ada itu dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia udah mengatakan itu loh. Apalagi coba? Oke. Hanya Saya Tuhan tanya. yang maha kuasa. Coba. Kalau Anda mengatakan yang maha kuasa di sana, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah datang di Pulau Patmos. Itu ditulis tahun 100. Yesus ada di dunia. Itu hanya sampai tahun 33. Udah bang, abang terus ibaratnya abang ikut konteks dengan kitab kami, tapi abang menyangkal kitab itu sendiri. Abang bilang Yesus begini, terangkat ke langit tahun berapa, Bang? Gini loh bang, Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Ayo. Oke. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Teman-teman YouTube, thank you. Bentar bang ya. Terangkat atau bangkit? Tahun? Bang, terangkat atau bangkit? Kalau bangkit itu ya bolehlah, terserah abang. Silakan. Kalau bangkit dia bang, dia itu setelah hari Sabat, pada hari pertama minggu. Iya, tahun berapa? Yes. Di sini bang, di teksnya mah nggak ada dijelaskan di tahun berapa. Ya, Yesus di dunia usia berapa tahun sampai dia terangkat ke langit? Umur, bentar bang ya. Tapi abang udah tahu sendiri, tapi ngapain kita di searching di Google, ada udah ada kok, ngapain abang bertanya begitu gitu loh. Iya, supaya Anda tahu bahwa Wahyu itu ditulis di tahun 100. Yesus sudah tidak ada. Bang, biar saya jelasin bang, tahu nggak wahyu itu bang? Arti dari Ya, wahyu mimpi. itu, Mimpi. ya udah bang, ngapain kita perpanjang gitu loh? Ya, masalahnya ini bang, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33. Usia Yesus di dunia hanya 33 tahun. Di Nggak, usia sekarang 30. abang tadi bilang itu tahun 33, bisa tunjukkan di mana dalilnya bang? Lah, Yesus tradisi Kristen sudah tahu itu. Dalilnya Dia di mana loh terangkat. bang? Yesus itu usia berapa tahun rupanya? Di antara usia 29 tahun, 3 tahun kemudian dia ngajar baru terangkat ke langit. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah itu. Dan segala firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada ucapan akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Nanti di tahun 100 di Pulau Patmos baru ada muncul ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Bang, itu wahyu bang, paham nggak wahyu? Iya, segala firman dari Yesus. Coba Wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya bang? Inilah wahyu Yesus Kristus.
Loh, sementara Yesus tidak pernah memberikan wahyu seperti itu bunyinya. Itu siapa yang mengajarkan Alpha Omega itu? Siapa itu? Nggak ada Yesus pernah mengajarkan dia Alpha dan Omega. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Yohanes bang, dia itu melakukan penampakan itu kepada Yohanes. Paham nggak bang? Lah, itu, bang? Yesus tidak nampak. Kalau Yesus yang nampak, Bukan diikuti. nampak. Wahyu bang, paham nggak? Apa itu? Wahyu itu makanya ada juga orang yang bisa melihat bang, mendapatkan penglihatan. Percaya nggak abang? Di zaman sekarang juga ada orang bisa melihat penglihatan. Oh, berarti Anda mengidentikan wahyu, penulis wahyu dengan paranormal gitu? Aduh, mampus lah kita. Atau Luga Tambunan? Luga Tambunan itu mengaku melihat penglihatan surga neraka. Jadi susah bang, makanya kan saya bilang hal yang bersifat dengan rohani dan duniawi memang susah bang. Itu tadi pemahamannya. Makanya saya bilang saya itu masih Kristen KTP bang. Justru Kristen KTP itu lebih pintar daripada Kristen yang bukan Kristen KTP. Kristen yang bukan KTP itu lebih lihai menipu, melawan dalil. Kalau Anda belum kuasai dalil, makanya Anda polos, belum bisa menipu, meskipun sudah nampak sedikit tanda-tandanya. Tapi kalau yang dikatakan mereka yang sudah sekolah, lincah mereka itu, memutar-mutar balik dalil itu pintar sekali. Abang ini masih polos, masih kelihatan mundur, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, masih kelihatan. Itu lebih bagus. Lebih mampu otaknya mencerna apa yang saya jelaskan nantinya. Setelah turun dari sini dia belajar Bible. Tapi kalau mereka yang siang malam sebagai pengajar, sebagai gembala, itu orientasi otaknya itu cuma duit. Maka ketika dia tersudutkan, dalam saya sudah puluhan tahun dengan mereka. Jadi ketika mereka tersudutkan dengan dalil, mereka melilit-lilit tidak. Anda lihat tadi yang sebelum Anda naik ke sini, yang bernama Christian Jupri itu Anda lihat kan? Ya. Nah, lihai memang dia, karena dia sudah botak gara-gara mikir perpuluhan. Gimana cara jemaat saya ini? Ada beberapa yang tidak nyetor bulan ini, botak dia otaknya. Nah, makanya saya bilang bang, manusia karena ada juga yang tertulis di kitab kami bang, kami tidak boleh menghakimi, dia yang berhak menghakimi. Paham nggak bang itu? Oh, menghakimi bukan begitu maksudnya. Itu bang, Orang bang, yang benar itu harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Abang sudah menghakimi, yang mengetahui benar atau salah seseorang itu adalah dia. Lah yang tadi itu apa Anda lihat sendiri kok? Anda lihat sendiri bagaimana dia keteteran. Gini loh bang, sama di dalam kita pun, di dalam kita bernegara, yang mengatakan benar atau salah itu adalah hakim. Benar enggak? Iya betul. Tapi yang menjadi hakim kita sekarang itu adalah kitab suci kita kan? Kok jadi kitab suci kita? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48 bang. Kalau Anda lihat di situ, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti kitab suci yang menjadi hakim. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya sudah bilang bang, kan udah saya bilang tadi, saya udah katakan dalam konteks itu yang dituliskan Yohanes itu memang benar. Makanya saya bilang saya tidak membantah dengan perkataan memang dia adalah utusan dan Tuhan. Ini yang masalah. Ini yang masalah karena Anda menggunakan kata Tuhan di situ. Bang, Yesus dikenal. Arti dari Tuhan itu kita pahami apa sih arti dari Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha hidup, maha mematikan. Bahasa Tuhan itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu.
Ya, terus apa masalahnya? Iya, jadi arti dari Tuhan itu Tuhan dari bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar di sini bang ya. Kita orang Indonesia bukan? Kepada Dia kita menyerahkan atau menghambakan diri, itu arti dari Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus mengenal Dia sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah utusan, dan Dia adalah Tuhan. Nah itu, dan dianya itu Anda dapatkan dari mana? Karena bang, gini bang, kami sudah menyerahkan diri kami. Lah, Ya. berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ini apa ini bang? Bang, karena Ini kami apa ini? mengenal Yesus bang Nah, Juma. kalau mengenal karena Yesus, dengarkan ucapan Yesusnya apa bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, ginosko, mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan, berarti Anda mengenalnya. Nah, supaya Anda benar-benar mengenalnya, kita lihat dalam prosesi kehidupan Anda beragama. Apakah Anda Tuhankan? Kalau Anda Tuhankan, berarti